Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah di kesempatan siang ini dengan kesabaran Bapak Ibu untuk menahan ngantuk. Masih ingin untuk belajar. Sanggup sampai selesai? Sampai asar ya. Salat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama di hari Jumat kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Ada malaikat yang bertugas khusus mengantarkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard." Allah memiliki para malaikat yang berkeliling di muka bumi. Yuballighuni an ummatis salam. Mereka menyampaikan salam dari para umatku. Sehingga kalau di tempat ini Anda mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, maka malaikat ini mengantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya si A, si B memberikan salawat dan salam kepadamu. Sudah ada ini? Ya. Sehingga kita bisa memberikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa harus nitip ke orang yang berangkat ke Madinah. Bahkan para ulama mengingkari, sehingga tidak perlu nitip ke orang lain, tapi kau sampaikan sendiri nanti akan diantarkan oleh para malaikat. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli wa nusallim alaika wa qad arimta?" Ya Rasulullah, bagaimana salam itu bisa sampai kepada Anda? Kaifa yablughu minnas salam wa qad arimta. Padahal Anda sudah jadi tanah. Orang mati kan lama-lama jadi tanah. Apa jawab Nabi SAW? Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula jasadal anbiya. Allah haramkan bagi bumi untuk makan jasadnya para nabi. Sehingga salah satu di antara keistimewaan bagi orang yang atau bagi para nabi adalah jasadnya tidak hancur. Demikian pula orang soleh jasadnya dijaga oleh Allah walaupun dia sudah mati. Dalam kurun waktu yang lama, hancurnya lebih lama dibandingkan orang yang tidak soleh. Dan ini bagian dari keistimewaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana dulu ketika di dunia dia menjaga aturan Allah, maka setelah dia meninggal dunia, jasadnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita mau bahas tentang ngasih modal ke teman agar dalam posisi selalu aman. Ini mungkin materi yang ketiga berkaitan dengan masalah permodalan yang kita kaji di Ajwad Resto Kebayoran ini ya. Dan sebelumnya mungkin jumlah pesertanya lebih banyak, namun karena barangkali ini jam kerja, sehingga yang lebih banyak hadir adalah yang tidak kerja. Tidak kerja semua ya? Oh CEO, Masya Allah. Ini pengusaha sukses ya. Usaha jalan, ownernya jalan-jalan kan gitu. Kalau itu mah penjual bakso cuanki, penjual cilok keliling, usaha jalan, ownernya jalan-jalan. Yang tepat, pengusaha yang berhasil adalah usaha jalan, ownernya kajian. Nah, itu. Masya Allah. Jadi yang ada di sini kira-kira kayak gitu ya? Atau Bapak bolos kerja? Oh, enggak ya? Pengusaha ya? Kontraktor, alhamdulillah. Usaha kontrakan. Baik. Selanjutnya, jadi berbicara tentang
bagaimana agar kita bisa lebih aman ketika kita naruh modal di tempat orang lain. Rasa aman yang tertinggi adalah ketika Anda bisa mengamankan hubungan dengan orang lain dalam arti tidak sampai berantem dan terjadi ketegangan. Itulah aman yang tertinggi. Sehingga amankan persaudaraan, amankan ukhuwah Islamiyah ketika kita sedang berinteraksi dengan orang lain. Misalnya kerjasama bisnis, kerjasama dalam kegiatan tertentu, termasuk juga kerjasama dalam kegiatan sosial. Sama-sama jadi panitia untuk kegiatan kajian misalnya. Amankan satu hal. Apa itu? Ukhuwah. Sebab ukhuwah ini harganya mahal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Coba Anda buka bagaimana mahalnya harga ukhuwah. Allah Ta'ala mengatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi ma allafa baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum." Ini ada di surat Al-Anfal ayat 63. Anda buka surat Al-Anfal ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa allafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Allah lah yang mendamaikan, yang mengakrabkan, mengakurkan hati mereka. Andaikan engkau menginfakkan hartamu fil ardi jami'an, yang ada di muka bumi ini semuanya, ma'allafta baina qulubihim, kau tidak akan bisa mendamaikan hati mereka. Sehingga sebuah perdamaian ukhuwah Islamiyah bisa akur, itu harganya mahal. Ada seorang ulama tabi'in namanya Mujahid. Mujahid ini pernah satu ketika ketemu dengan Abu Lubabah. Lalu Abu Lubabah diajak salaman sama Mujahid. Saat salaman, Mujahid tersenyum dengan orang itu. Lalu Mujahid mengatakan, "Idzal taqal mu'minan," apabila ada dua orang mukmin yang saling ketemu, summa tasafaha, lalu keduanya saling salaman, jabat tangan, wa yadhaka, dan mereka saling tersenyum, saling tertawa, tahatat khatayahu, maka dosa-dosanya akan berguguran. Abda bin Abi Lubabah kemudian mengatakan, "Inna hadzal yasir." Ini kok gampang sekali. Cuman kayak gini saja bisa menggugurkan dosa. Coba salaman dengan sampingnya sambil tersenyum, Pak. Salaman. Senyumnya yang serius. Saat Anda salaman dengan samping Anda, dengan teman Anda sambil tersenyum, tahatat khatayahu, dosa-dosanya berguguran. Maka Abda bin Abi Lubabah langsung mengatakan, "Inna hadzal yasir," kok gampang sekali. Kayak gini bisa menggugurkan dosa. Sehingga kan ada amalan menggugurkan dosa tapi membahagiakan. Amalan yang menggugurkan dosa tapi membahagiakan. Contohnya salaman dengan muslim, kemudian saling tersenyum, senyum sebagai sedekah. Ini bisa menggugurkan dosa, menambah pahala, dan itu membuat hati kita jadi semakin bahagia. Lalu apa kata Mujahid bin Jabr, yang beliau adalah muridnya Ibnu Abbas? La taqul mithla hadha. Jangan ngomong kayak gitu. Fa innallaha yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Allah yang mengakurkan hati para hambanya. Kalau kalian menginfakkan seluruh hartamu, kau tidak akan mampu untuk mengakurkan hati dua manusia yang saling berantem. Kata Abdah bin Abi Lubabah, fa ana a'lamu annahu afqahu minni. Dari situ saya makin yakin kalau Mujahid itu lebih faqih, lebih pintar daripada aku. Baik, dari sinilah sebuah nilai persaudaraan wajib untuk kita jaga dalam kondisi apapun ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Apalagi yang sifatnya interaksi muamalah. Hukum asal bisnis itu apa? Ya? Hukum asal bisnis mubah.
Hukum asal kerjasama bisnis juga mubah. Kalau bermusuhan, haram, dosa. Gesekan yang menimbulkan ketegangan, dosa. Maka ketika kita bermuamalah bisnis, namun di balik itu justru menimbulkan permusuhan, menimbulkan ketegangan, berarti kita melakukan yang mubah tapi mengantarkan kepada yang dosa. Kalau seperti ini caranya kan lebih baik nggak usah bisnis. Justru banyaknya dosa yang terjadi di kalangan muslim, salah satu penyebabnya adalah gesekan dengan orang lain disebabkan karena urusan dunia. Karena itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah ngasih pesan. Bi'sazad ilal ma'ad al-udwanu alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah gesekan dengan anggota masyarakat. Mungkin kita perlu belajar lebih dewasa. Dan kadang ketika terjadi sesuatu, ngalah itu solusi yang lebih baik. Ngalah dengan kalah sama atau beda? Pemenangnya yang mana? Ngalah atau kalah? Hah? Makanya kalimatnya gimana? Sing waras. Karena di posisi ketika dia ngalah, sejatinya derajat dia lebih tinggi. Ya sudahlah, daripada nanti kita berantem, saya ngalah saja. Dah, hak saya kamu ambil, enggak apa-apa. Ini ditaruh lebih tinggi secara status. Makanya orang ngalah seperti ini, derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah mengatakan, "Wa ma zada lil abdi wa ma zada afwun lil abdi illa izza." Seseorang yang memaafkan orang lain, orang yang ngalah kepada orang lain akan menambah izzan, kehormatan yang bersangkutan. Sehingga dia akan semakin berwibawa, dia semakin terhormat. Bukan tipe orang pokoknya ikut aku yang menang, harus saya yang menang, tidak. Tapi dia lebih milih persaudaraan lebih mahal daripada sebuah harta. Nah, prinsip seperti ini yang diajarkan dalam agama kita. Makanya Nabi SAW menyebutkan, orang yang punya karakter gampangan saat berinteraksi dengan orang lain. Kalau beli gampangan, ketika jualan gampangan, ketika menagih hak juga gampangan, orang seperti ini dapat keistimewaan apa? Dirahmati oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Allah merahmati orang yang gampangan ketika menjual, gampangan ketika membeli, dan gampangan ketika nagih hak. Karena orang kalau punya karakter gampangan, berarti dia lebih dewasa daripada yang lain. Tapi ini butuh latihan, karena nggak semua orang mampu melakukannya, sehingga biasanya orang punya karakter, pokoknya aku harus aku yang menang, pokoknya harus aku yang menguasai. Umumnya seperti itu karakter manusia. Tapi kalau orang punya karakter gampangan, maka dia terkadang merelakan, ya sudahlah sebagian hartaku hilang tidak apa-apa. Toh yang menikmati juga bukan orang lain, yang menikmati saudara muslim sendiri. Yang penting persaudaraan kita tetap terjaga. Baik. Di bagian inilah yang perlu kita jaga baik-baik, sehingga bisnis yang aman adalah bisnis yang tidak mengorbankan persaudaraan, bisnis yang tidak mengorbankan ukhuwah. Maka mungkin Bapak Ibu ya, dari klausul ketika kita membuat perjanjian bisnis dengan orang lain, di situ akan ada penjelasan para pihak, kemudian klausul akadnya, pihak satu melakukan akad apa dengan pihak kedua, dan seterusnya. Tolong tambahkan satu klausul, pasal sekian, menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Sampaikan satu poin penekanan di situ. Apapun yang terjadi dalam bisnis ini, kita akan selalu menjaga ukhuwah karena iman. Dan mudah-mudahan klausul itu tetap terjaga sampai akhir. Jadi kalaupun misalnya pecah kongsi, bisnis bubar, atau apapun yang beresiko dalam bisnis itu, jangan sampai mengorbankan persaudaraan, ukhuwah. Amankan bagian itu. Karena ini lebih mahal daripada seluruh unit usaha yang Anda jalankan. Baik.
Bagian ini yang ingin kita tekankan yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan masalah keamanan harta. Kalau tadi keamanan apa? Ukhuwah. Sekarang keamanan harta. Kita pengen menjalankan bisnis dengan orang lain, melakukan akad kerjasama dengan orang lain, tanam modal ke tempat orang lain. Caranya bagaimana Pak agar bisa lebih aman? Karena lebih aman, kita berharap harta kita ini tidak gampang hilang. Prinsipnya begini, modal itu tidak boleh dijamin. Itu prinsip ya. Dijamin. Dijamin itu artinya gini, kalau usaha ini untung, bagi hasil. Kalau usaha ini rugi, tolong modalnya dikembalikan. Nah itu tidak boleh. Kalau rugi, berarti yang bersangkutan harus siap dengan apa? Resiko rugi. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, wala ribhu ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Maka kita punya prinsip keseimbangan. Peluang untung sama dengan resiko rugi. Siapa yang menjalankan bisnis hanya bisa mendapatkan peluang untung tapi tidak bisa mendapatkan resiko rugi, ini riba. Loh, berarti Pak, kalau menjalankan usaha atau kita sedang modal di tempat orang lain, cara kita mengamankan modal kita gimana? Kalau mengamankan modal pakai kesepakatan bahwa nanti kalau rugi modal harus balik, tidak boleh ini, riba jadinya. Namun jika yang dimaksud mengamankan modal adalah tidak terjadi fraud misalnya, atau diamankan dalam arti orangnya bisa menjalankan dengan amanah, tidak ada keteledoran, itu bisa. Tapi kalau mengamankan dalam arti modal saya pokoknya harus balik, apapun itu harus balik, ini bukan modal namanya Mas, ini namanya utang. Bedanya modal dengan utang itu apa? Bedanya modal dengan utang. Kalau utang dijamin, kalau modal tidak dijamin. Sehingga kalau saya ngasih utang ke si A, resiko apapun yang terjadi pada harta ini, dia tetap wajib mengembalikan. Tapi kalau saya ngasih modal ke si B, jika nanti ternyata dalam usaha itu ada resiko, di luar keteledoran si B, maka saya tidak boleh minta modal itu dikembalikan. Poin ini yang paling banyak mengalami kegagalan di tengah masyarakat. Sehingga bahkan walaupun mereka sudah ngaji, ya, sudah lama belajar tentang agama, tahu tentang aturan muamalah yang katanya anti riba, Allahu Akbar. Misalnya. Tapi giliran dia kerjasama, ya Pak rugi Pak, laporannya kayak gini. Wah saya nggak mau rugi, pokoknya harus kembali, minimal balik modal. Bahkan kamu harus ngitung, uang saya di tempat kamu sekian tahun. Berarti ada nilai penurunan mata uang. Nanti ganti pakai emas. Kalau enggak pakai dolar. Sudah dibayar berangkat umroh saja. Malah enggak karu-karuan. Ini karena dia sebenarnya sudah ngerti riba itu apa. Dia tahu, tapi karena pelitnya dia terhadap harta dan tamaknya dia terhadap harta, sampai resiko seperti ini dia enggak mau nanggung. Padahal secara aturan ini tidak boleh. Sebab apa yang terjadi pada transaksi mudharabah, jika ternyata itu rugi, maka kerugian ditanggung bersama. Ditanggung bersama itu di mana poinnya? Pengelola menanggung rugi dari sisi kerja dia nggak dibayar. Pemodal menanggung resiko rugi dalam bentuk harta yang dia keluarkan berkurang atau hilang. Dan di sini terjadi keseimbangan, peluang untung sama dengan resiko rugi. Baik, jadi saya ulangi ya. Jadi di posisi modal tidak boleh dijamin adalah bahwa orang yang memberikan modal, dia tidak boleh minta agar modalnya dikembalikan utuh jika ternyata unit usahanya rugi. Dan cara untuk mengamankan di sini bukan mengamankan modal, tapi mengamankan kepercayaan. Bagaimana agar amanah itu dijalankan dengan baik. Nah, untuk bagian ini boleh.
mengamankan amanah terhadap modal. Sehingga kita ingin pengelola ini jujur. Pengelola ini amanah, orangnya komitmen dan seterusnya. Caranya gimana, Pak? Boleh minta jaminan. Boleh minta apa? Jaminan. Jaminan itu apapun bentuknya yang kira-kira bernilai dan memaksa yang si pengelola ini untuk serius dalam mengelola modal. Misalnya Anda minta jaminan sertifikat tanah atau jaminan yang lainnya. Saya mau kerjasama dengan kamu tak kasih modal sekian, tolong nanti dijalankan, tapi saya minta jaminan sertifikat. Biar nanti ada kepastian kalau kamu ini kerjanya serius. Itu boleh. Baik. Tapi jaminan ini sifatnya hanya untuk jaminan kepercayaan, bukan jaminan terhadap resiko kerugian. Kita ulangi ya. Jaminan ini untuk apa, Pak? Kepercayaan, bukan jaminan resiko kerugian. Nanti kalau sampai rugi ya, awas, sertifikat kamu ada di tangan saya. Tak sobek-sobek nanti. Oh, enggak boleh. Percuma saja. Nah, silakan, Fadl. Ini? Bismillah. Untuk mobil bernomor plat seri L1297 AAV dimohon memindahkan karena ada yang mau keluar ujian. Terima kasih. Mobil, silakan, Pak. Mau ke toilet atau? Mau pindah mobil. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi jaminan jika fungsinya untuk kepercayaan hukumnya boleh. Sekarang saya akan coba detailkan berkaitan dengan fikih terkait masalah jaminan. Jaminan itu kalau dalam fikih muamalah namanya akad rahan. Namanya apa? Rahan atau gadai. Dan berkaitan dengan aturan gadai, yang pertama, semua benda yang bisa diperjualbelikan bisa digadaikan. Ya? Jadi objek seperti apa, Pak, yang bisa digadaikan? Yang bisa diperjualbelikan. Yang kedua, semua benda yang menjadi jaminan terhadap objek tertentu juga bisa digadaikan. Contohnya sertifikat, BPKB, STNK, dan seterusnya. Benda ini tidak bisa dijual. Sertifikat bisa dijual nggak? Nggak bisa. Karena yang dijual tanahnya, bukan sertifikatnya. Namun benda ini menjadi jaminan atas keberadaan tanah. Baik. Yang ketiga, objek yang dijaminkan itu tidak pindah hak milik. Objek yang dijaminkan tidak pindah hak milik. Sebab akad jaminan, akad rihanah, akad penyerahan gadai, itu bukan akad yang memindahkan hak milik. Ada banyak akad yang tidak memindahkan hak milik ya. Contohnya apa, Pak? Pinjam meminjam, itu tidak memindahkan hak milik. Saya pinjam motor Bapak, apa jadi milik saya? Tidak. Sehingga akad ini hanya akad memindahkan hak guna pakai, tapi tidak memindahkan hak milik. Akad jaminan itu tidak memindahkan hak milik, juga tidak memindahkan hak guna pakai. Karena akad jaminan itu bukan sewa, bukan jual beli, bukan sewa. Jadi kalau saya menggadaikan sawah, siapa yang berhak untuk mengelola sawah itu? Saya ulangi, jika si A menggadaikan sawah ke Pak Haji, siapa yang lebih berhak mengelola sawah itu? Yang punya, yaitu siapa? Si A. Kenapa? Karena dia pemilik. Dan karena dia pemilik, maka objek ini yang lebih berhak untuk mengelola adalah si A. Baik. Selanjutnya, berikutnya ya. Akad jaminan itu akad turunan. Akad turunan itu artinya dia hanya ada jika ada akad yang lain. Kalau tidak ada akad yang lain, maka akad jaminan ini nggak ada. Mas,
tolong serahkan HP-nya, jaminkan ke saya. Loh, ngapain Pak kok tiba-tiba minta HP untuk jaminkan? Loh, kamu harus nyerahkan HP-mu untuk jaminan ke saya. Ada nggak ceritanya gitu Pak? Nggak ada. Sehingga akad jaminan itu ada ketika kapan? Ada akad yang lain. Maka akad jaminan ini disebut dengan akad ziyadah, akad tambahan. Seseorang menambahkan adanya jaminan atas akad yang lain. Misalnya dari akad utang, kemudian ada jaminan. Dari akad kerjasama, lalu ada jaminan. Tapi kalau tidak ada akad induknya, dia nggak bisa muncul dengan sendirinya. Jadi saya ulangi, akad rihanah atau akad penjaminan itu hanya ada jika apa? Ada akad yang menjadi induknya, akad yang lain yang jadi induknya. Baik. Karena itu disebut dengan akad apa tadi? Ziyadah. Ziyadah itu artinya apa? Tambahan. Maka dia ada karena ada akad utama. Dari sinilah akad jaminan itu bisa menyusup ke semua akad. Bisa menyusup ke semua akad. Bisa ke akad A, bisa ke akad B, bisa ke akad C, bisa menyusup ke semua akad. Kok bisa Pak? Karena dia sifatnya akad tambahan. Maka keberadaan akad jaminan dengan digabungkan ke akad yang lain, hukumnya diperbolehkan sebab sifatnya tambahan. Sehingga kalau kita mengenal ada istilah menggabungkan dua akad dalam satu akad tidak berlaku untuk akad jaminan. Karena pasti yang namanya akad jaminan itu menggabungkan dua akad dalam satu akad. Misalnya akad utang dan akad jaminan, akad mudharabah dan akad jaminan. Sehingga dia ada karena ada akad utamanya, ada akad induknya. Baik. Selanjutnya, jika ternyata tidak selesai, kasusnya tidak selesai, misalnya utang tidak lunas, mudharabah nggak beres, terus terjadi pecah kongsi atau pembubaran mudharabah. Boleh nggak Pak, jaminan ini otomatis pindah hak milik? Saya ulangi ya. Saya utang ke si A 20 juta. Lalu saya gadaikan motor saya ke si A. Sampai saya nggak bisa bayar. Boleh nggak si A secara otomatis, ya sudah, otomatis motormu jadi milik aku. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Karena kan nggak ada jual beli motor. Sehingga nggak bisa, ketika nggak bisa ngelunasi utang, otomatis pindah hak milik, nggak bisa seperti itu. Kenapa Pak? Karena kita nggak pernah jual beli motor. Motor ini kan bukan saya jual, tapi motor ini hanya untuk jaminan. Lah terus penyelesaiannya kalau utangmu nggak bayar, kok nggak bisa bayar gimana? Berarti motor ini dijual ke pihak ketiga. Ya. Atas izin dari pemilik motor. Kecuali kalau begini, pemilik motor nggak bersedia ya Pak. Orangnya agak nakal. Dia sudah nggak bisa bayar utang, tapi objeknya nggak mau dilelang. Nah, ini pemerintah berhak turun tangan. Disinilah ketika ada wewenang dari pemerintah, karena kau nggak mau, sementara utangmu nggak lunas, maka objek barang gademu ini kita akan lelang. Itu boleh. Nanti yang lelang siapa? Pemerintah. Nah, prosedur seperti inilah yang diajarkan dalam prinsip bermuamalah yang adil, sehingga si pemegang barang gadai tadi memang tidak punya wewenang secara langsung untuk menjual, tapi dia harus melalui pemerintah. Dia bisa menjual jika dapat izin dari pemilik barang. Ya sudah, silahkan kamu jual, atau kita jual bareng-bareng, boleh. Tapi kalau yang satunya tetap kekeh nggak mau, aku nggak mau motor saya dijual. Nah kamu kalau gitu bayar utangmu. Nggak bisa, aku nggak punya duit. Nah, kalau nggak punya duit ya motormu yang dikorbankan. Oh jangan. Nah kalau kayak gini ngotot orangnya. Berarti pihak pemerintah yang berhak memutuskan. Baik. Lelang itu boleh nggak sih Pak? Lelang itu boleh nggak? Ya? Boleh? Nggak boleh? Boleh atau nggak boleh? Hah?
menawar barang yang sudah ditawar orang lain boleh nggak? Nggak boleh. Berarti lelang itu boleh nggak? Lelang boleh. Kok bisa boleh? Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, ada seorang sahabat Ansor datang kepada Rasulullah SAW untuk ngemis, minta sesuatu. Kemudian Nabi SAW tanya, "Ama fi baitika syai'un?" Di rumahmu ada apa? Gak ada apa-apa ya Rasulullah. Cari apapun yang kau punya. Naam, qa'bun wa hilsun. Aku masih punya 2 benda yang bernilai di rumah. Taplak dan gelas. Jadi ukuran orang miskin boleh ngemis di zaman Nabi SAW, sahabat yang hanya punya taplak, 1 taplak dan gelas, dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW memegang 2 benda itu. Lalu beliau tanya kepada para sahabat yang lain, "May yashtari hataini?" Siapa yang mau beli 2 barang ini? Ada sahabat yang angkat tangan, "Ana ya Rasulullah bidirhamin." Aku mau dengan harga 1 dirham. Lalu beliau bersabda, "May yazid?" Siapa yang mau nambah? Maksudnya nambah harga. Apa ini berarti? Lelang. Ya, makanya jual beli lelang itu disebut dengan muzayadah. Baik muzayadah. Muzayadah itu dari kata may yazid, siapa yang mau nambah. Ya. Jadi kalau punya anak perempuan jangan dikasih nama muzayadah. Ya. Dilelang. Ya. Baik, dari peristiwa ini lelang diperbolehkan, dan lelang ini prosedur untuk mendapatkan penjual yang siap dengan membeli yang lebih tinggi. Maka biasanya lelang itu sebenarnya kegiatan-kegiatan sosial, Pak. Kalau dari konteks hadis tadi kan, lelang itu adalah praktek jual beli yang bermuatan apa? Sosial. Sehingga Nabi SAW ketika ada yang nawar 1 dirham, beliau tanya, "May yazid?" Siapa yang mau nambah dari 1 dirham? Padahal sebenarnya cuman gelas sama taplak. Mungkin orang zaman sekarang nggak bakalan bersedia, dikasih aja mungkin nggak mau. Ada yang nambah, "Ana ya Rasulullah bidirhamain." Aku siap dengan 2 dirham. Akhirnya dikasihkan oleh Nabi SAW. Setelah dibayar 2 dirham, duit itu dikasihkan kepada sahabat Ansor tadi. Kau gunakan untuk membelikan makan dan minum bagi anak dan istrimu dan keluargamu. Masya Allah. Di zaman sekarang mungkin tidak ada ya manusia semiskin ibu. Ada? Ada ya. Sekarang bukan nggak punya barang. Yang ada adalah banyak utang. Sehingga mungkin barangnya banyak tapi utangnya banyak. Di posisi itulah yang kemudian dia di posisi minus. Kalau dulu sahabat mereka nggak punya apa-apa, ngemis, sampai Nabi SAW tanya, "Kau masih punya apa?" Baik. Jadi prosedurnya kalau mau mencairkan objek gadai berarti minta izin kepada yang punya barang, atau yang kedua adalah dengan cara pemerintah, melalui jalur pemerintah. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu sebagai pengantar. Sekarang jam 3:06. Nanti sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan di awal, barangkali lebih diperbanyak tanya jawab sampai adzan asar 3:30 ya, kurang lebih 3:30 ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada titipan hadiah, jadi mungkin bisa kasih pertanyaan saya masih di bawah. Kasih sini. Cek. Bismillah. Ini ada hadiah ya, ada beberapa buku dari Ustadz ya. Insya Allah nanti Ustadz yang memberi pertanyaannya bisa dari Ikhwan atau dari Ahwat. Ada berapa nih sebentar? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 Ustadz. 6 buku. 6 buku. 6 buku. Biar Ustadz yang nge-share-nya nanti Anda
jemput yang jawabnya insya Allah. Mau dimulai sekarang? Boleh. Coba dicarikan buku mana? Buku Kode Etik Pengusaha Muslim. Nah, baik. Coba diangkat bukunya. Buku Kode Etik Pengusaha Muslim. Buat Ikhwan dan Akhwat ya. Atau Akhwat dulu atau Ikhwan dulu? Bebas. Mau ibu atau bapak dulu? Ibu-ibu dulu. Baik. Ibu dulu. Siapa yang sanggup menghatamkan buku ini semalam? Oh, ada apa? Malam ini hatam ya. Tipis bukunya. Coba silakan carikan, Mas. Kalau yang angkat tangan banyak berdasarkan usia. Yang duluan ya ini ya. Oh, baik. Mau lagi Lagi. Ustadz katanya. Baik lagi, umur yang kedua sama buku Prinsip Hidupku. Yang umur yang kedua dulu ya Ustadz. Nah, umur yang kedua. Bukunya bisa dilihat ya. Baik, umur kedua ini membahas umur pasca kematian ya. Yang sudah mendekati yang mana ini, Pak? Mendekati apa, Pak? Semua mendekati Ustadz ya, nggak pengaruh umur ya Ustadz Iya, insya Allah. semua sudah mendekati. Baik. Yang ya sudah sanggup khatam semalam. Itu silakan. Ya udah. Yang mana tadi? Bu, bisa. Ada apa yang kok dia udah nggak apa-apa kan? Nggak perlu ditakutkan buku itu. Itu bekal pasca kematian. Selanjutnya buku Bila Ku Mati. Ini buku Ini lebih tebal nih Ustadz nih. lebih tebal. Hah? Sebentar Ini dulu lebih tebal nih. pertanyaannya belum. Ini pertanyaan. Ya. Pertanyaannya adalah jelaskan maksud mengamankan ketika kita mengamankan diri ketika kita akad kerjasama. Tadi saya kasih rincian. Buat Ahwat ada yang bisa jawab? Mengamankan apa dan mengamankan apa tadi. Titip modal ke teman biar tetap aman. Yang dimaksud aman di sini aman apa dan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mengamankan ukhuwah Mengamankan dan ukhuwah. juga mengamankan harta. Bagaimana bentuk mengamankan ukhuwah? Di situ kita menekankan kalau bisa ditambah klausul bahwa kalau terjadi apa-apa dititik beratkan kepada dikembalikan kepada ukhuwahnya. Menjaga ukhuwah. Menjaga ukhuwahnya. Baik. Yang kedua, yang dimaksud mengamankan harta? Mengamankan harta itu jadi ada jaminan itu tidak menjadi suatu hak yang Ada mengamankan harta yang boleh dan ada mengamankan harta yang tidak. Yang tidak boleh yang kayak gimana? kalau terus dijadikan pinjam, jadi harta yang dititipkan itu kemudian diminta pada waktu rugi gitu loh. Jadi diminta modalnya itu, jadi tidak seimbang. Jadi pada waktu untung dia mau, tapi pada waktu ruginya dia tidak mau, minta dikembalikan modal. Baik, itu tidak boleh. Kalau yang boleh? Kalau yang boleh itu tadi yang yang boleh itu ya tidak dijadikan sebagai suatu kepemilikan untuk ini Ustadz lawannya itu, jadi untuk jadi tidak boleh jadi modal gitu loh. Tidak boleh modalnya itu diambil atau dijaminkan. Baik. Baik, dapat hadiah ya. Mengamankan modal yang tidak boleh. Tadi gimana, Pak? Modal jangan dijadikan sebagai utang. Sehingga tidak boleh dijamin aman. Kalau rugi harus siap dengan resiko rugi. Mengamankan modal yang boleh adalah ya diamankan dari potensi fraud dengan cara kita bisa minta jaminan atau apapun, yang penting orangnya amanah dalam menjalankan modal itu. Wallahu a'lam. Baik, dapat hadiah? Sudah ya? Sudah Ustaz. Baik, sekarang coba kita baca beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan melalui kertas.
Bismillah. Ustadz meminjamkan uang kepada A, meminjamkan uang kepada si B dengan jaminan mobil. Si A tidak bisa membayar hutang, lalu mobil jadi milik kakak saya. Duh, kok malah Oh, kakak? apa? Ini kakak maksudnya, Ustadz. Kakak meminjamkan uang kepada si B dengan jaminan mobil. Si A tidak bisa membayar hutangnya, lalu mobil jadi milik kakak saya. Bagaimana saya menasehati kakak saya karena kedua belah pihak tidak ke pemerintah, tidak ke pemerintahan. Apakah kita mengadukan hal ini, Ustadz? Baik, Anda kan posisinya sebagai orang lain ya, orang ketiga. Sehingga Anda kalau yang melaporkan ke pemerintah mungkin tidak berhak. Karena bukan di posisi sebagai orang yang berkasus. Namun begini, yang penting pemilik mobil ridho. Sehingga kemarin utangnya berapa? 200 juta. Jaminan mobil yang dikasihkan ya kurang lebih nilainya 230-an. Ada selisih 30-an. Berarti mungkin kakak akan mendapatkan keuntungan lebih dengan jaminan yang lebih mahal tadi. Maka bisa nggak kakak minta kerelaan kepada pemilik mobil agar mobil ini sah sebagai milik kakak. Kalau si A tadi ridho, ya sudah saya ridho, pokoknya yang penting utang saya sudah dianggap lunas, tidak apa-apa. Walaupun mobil saya hilang juga nggak apa-apa. Selama si A ridho, sukarela untuk menyerahkan mobilnya, hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah. Izin bertanya Ustaz. Saya adalah seorang just tipper. Sistem just tip yang saya pakai adalah sebagai wakil praktek, sebagai wakil ya. Praktek saya seperti ini Ustadz. Yang pertama, customer pesan barang A ke saya. Just tipper sebagai wakil, prakteknya seperti ini. Oke. Customer pesan barang A ke saya, saya carikan barangnya plus saya minta fee include siap barangnya. Kemudian ketika ada diskon, apakah saya selalu infokan, saya infokan, tapi saya belum meminta ongkir. Jadi transfer pertama customer hanya uang seharga barang plus fee-nya, kemudian ongkirnya ke rumah customer baru bisa ditentukan apabila saya setor barang ke ekspedisi. Jadi customer transfer kedua untuk ongkirnya saja, Ustadz. Ya. Apakah praktek saya ini sudah benar, Ustadz? Kata kuncinya begini. Jika just tipper itu sebagai wakil, maka hak dia hanya fee. Sementara apapun yang dia terima dari belanja barang, seperti ada diskon, cashback, hadiah, atau apapun, itu semuanya milik customer. Karena kan posisi Anda hanya sebagai wakil. Tapi nanti Anda berhak dapat fee. Sehingga misalnya, ini ada diskon, apa perlu diinfo? Ya wajib. Ada cashback, diinfo juga. Ini ada hadiah. Sehingga misalnya belinya jam tangan, dikasih hadiah, kalungnya jam tangan. Kalung jam tangan ini milik siapa? Milik saya atau milik customer? Jawabannya milik customer. Sehingga Anda ceritakan apa adanya. Semuanya Anda ceritakan. Sudah? Hak Anda hanya fee sesuai yang disepakati. Bagaimana kalau ada biaya pengeluaran untuk taksi, transport, dan seterusnya? Anda bisa minta kepada customer. Sehingga semua biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan barang itu menjadi tanggung jawab customer. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Apakah boleh seorang suami menulis wasiat apabila dia meninggal hartanya diberikan untuk istrinya semua? Kalau tidak boleh, lalu apa yang dimaksud dengan melaksanakan wasiatnya dulu, Ustaz? Apakah boleh seorang suami menulis wasiat jika dia mati hartanya untuk istrinya semua? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena ahli waris itu tidak boleh dapat wasiat. Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah
ala la wasiyata liwarith. Allah telah memberikan jatah kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan haknya, karena itu tidak ada wasiat untuk ahli waris. Sehingga wasiat untuk ahli waris hukumnya dilarang. Terus bagaimana maksud dengan menjalankan wasiat? Tidak semua wasiat itu wajib dijalankan. Kalau wasiatnya maksiat ya nggak boleh dijalankan. Orang berwasiat, nanti kalau saya mati, tolong jasad saya dibakar. Tolong saya dimakamkan di depan masjid. Tolong saya, apalagi, saya minta ini, minta ini, minta ini. Dan seterusnya. Maka wasiat seperti ini tidak boleh ditunaikan. Dan bahkan semua wasiat maksiat haram ditunaikan. Seorang bapak berwasiat, nanti kalau bapak mati, semua harta warisan bapak wajib dibagi rata untuk semua anak laki perempuan 1:1 sama. Boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Wasiat melanggar Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah berwasiat kepada kalian untuk anak laki-laki mendapatkan jatah 2 kali daripada anak perempuan. Sehingga kalau dia berwasiat anak laki dan perempuan sama 1:1, ini pelanggaran. Ini wasiat yang melanggar. Terus gimana, Pak? Karena itu pelanggaran maka haram. Dah? Sehingga semua wasiat haram nggak boleh ditunaikan. Tapi ini kan wasiat bapak. Iya, kita tahu itu wasiat bapak. Kalau sampai wasiat bapakmu ditunaikan, sempurna hukuman untuk dia. Nah terus gimana solusinya, Pak? Doakan agar bapakmu diampuni, tapi wasiatnya jangan dijalankan. Sehingga mohonkan ampun kepada Allah. Ya Rabbi, bapak berwasiat seperti ini, padahal ini wasiat maksiat. Bapak karena tidak tahu maka ampunilah beliau ya Allah. Sudah? Dan Anda ganti wasiat itu dengan yang lebih baik, yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadi wasiat yang tidak boleh ditunaikan, yang pertama apa tadi? Yang melanggar syariat. Yang kedua, wasiat yang terlalu memberatkan. Ada orang dirawat di rumah sakit di Jakarta. Dia berwasiat, nanti kalau bapak mati, bapak ingin dimakamkan di Baqi Madinah. Masya Allah. Pak, keduren lenjalo, Pak. Mati di Kebayoran kok minta dimakamkan di Baqi gitu. Ya ini akan terlalu merepotkan. Sehingga gimana caranya dia bisa diantarkan ke Madinah, ke Baqi sana? Akan sangat merepotkan bagi keluarga. Dan banyak sekali orang kadang memakamkan mayit itu di tempat-tempat jauh sampai harus naik pesawat dan seterusnya. Kemarin ada kasus ya, non muslim mati di Jakarta atau di, kalau nggak Jakarta ya di luar pulau, tapi mau dibawa ke Jakarta karena semua keluarganya di Jakarta. Sampai dia membuka donasi, open donasi untuk mengirim mayit dari titik ini ke titik ini naik pesawat. Ini kan orang yang terlalu berlebihan. Andaikan muslim tidak boleh dibantu, apalagi non muslim. Maka dalam kondisi ini dimanapun orang itu mati, silahkan makamkan di tempat di mana dia wafat, dan tidak harus dekat dengan keluarganya. Karena aku ingin mendoakan, doakan dimanapun kau berada, tidak harus mendekat ke kuburan. Sebab doa itu tidak harus di dekat makam jenazah atau makam mayit, sehingga orang bisa mendoakan mayit dimanapun dia berada, di masjid, di tempat-tempat mustajab, walaupun jauh dari makam orang tua. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, selanjutnya. Apakah reseller bisa menerapkan akad salam apabila sudah punya customer yang sangat percaya dengan saya? Jadi mereka langsung bayar lunas di awal padahal saya belum punya barangnya, Ustaz. Reseller boleh saja menerapkan akad salam dengan syarat. Akad salam itu syaratnya pembayarannya tunai. Kalau pembayarannya tidak tunai, tidak bisa salam. Saya ulangi ya. Syarat mutlak salam, pembayarannya harus
tunai. Jika pembayarannya tidak tunai, maka tidak bisa disebut salam. Nah, jika ada customer yang sangat yakin dan percaya dengan Anda, ya, walaupun Anda belum punya barang, boleh nggak pakai akad salam? Boleh. Tapi apa tadi? Wajib tunai. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada batasan presentase dalam mengambil keuntungan dalam perdagangan? Misalkan, saya menjual barang mengambil untung 100%, tapi kemudian si pembeli ridho dan mau membeli, apakah halal? Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Masya Allah. Boleh nggak mengambil untung lebih dari 100%? Nggak boleh? Boleh? Boleh. Boleh ya. Baik. Jadi bedakan ini. Batas maksimal keuntungan dengan batas maksimal harga jual. Itu dua hal yang berbeda. Ya? Mengenai batas maksimal keuntungan, nggak ada batas. Orang boleh nggak Pak ngambil untung 700%, 800%, bahkan 1000%. 1000% kan berarti 10 kali lipat ya. Boleh, sah-sah saja. Tapi dia tidak boleh melanggar batas nilai harga. Ada batas nilai harga, harga tertinggi, tapi tidak ada batas untung. Batas nilai harga tertinggi itu adalah 30% dari harga pasar. Karena orang tidak boleh menjual lebih dari 30% dari harga pasar. Ini kalau pakai pendekatan Malikiyah. Kenapa Pak nggak boleh lebih dari 30% harga pasar? Karena masuk kategori pembodohan. Masuk dalam kategori pembodohan. Pembodohan itu kayak gini ya. Bapak tahu nggak istilah harga mentung? Tahu nggak? Tahu ya? Mentung. Nutuk. Wah ini harganya nutuk, ini mentung. Tahu ya? Getok. Harga getok kalau di sini. Harga getok. Nah, harga getok. Getok tular. Salah lagi. Ya. Jadi dia digetok karena harganya terlalu mahal. Ada plat B parkir di alun-alun Jogja. Beli wedang ronde, tahu wedang ronde ya? Udah, Pak 2 mangkok, kasih 2 mangkok. Selesai dimakan, berapa Pak? 50.000. Gimana Pak? 50.000. Kenapa dihargai segitu? Dia tahu, ini orang Jakarta ini. Nggak tahu harga. Langsung dipukul 50.000. Padahal wedang ronde itu 5.000. Tapi Anda diminta bayar terlalu tinggi dari harga pasar. Itu namanya harga nutuk. Nah, ini pembodohan. Dulu kan pernah viral ya, ada orang yang makan di tempat wisata, nasi ayam sama lalapan, es teh, 1,5 juta. Jadi nasi 500.000, ayam 800.000, es teh 200.000, lalapan sekian ratus ribu, total 1,5 juta. Sampai jadi viral dulu ya, tahun berapa itu? Saya pernah lihat beritanya. Nah, itu contoh bagaimana orang jualan tapi harganya harga getok. Ini terlarang hukumnya. Karena dia jauh melebihi dari harga pasar. Oleh karena itu boleh saja menetapkan keuntungan yang tinggi tapi tidak boleh melebihi dari harga maksimal pasar. 30% dari harga pasar normal. Sehingga benda ini misalnya harga pasarannya 5 juta. Anda dapat benda ini di tempat yang murah, harganya 500.000. Dibawa ke pasar, laku 5 juta. Untung berapa? 4 juta. 10 kali lipat. Dia dapat untung 10 kali lipat dari harga modal. Boleh nggak Pak? Boleh. Karena saya tidak menjual lebih dari harga pasar. Beberapa barang yang murah di Papua, kayu gaharu di Papua itu ditukar pakai beras. Sehingga ada orang Papua asli bawa kayu gaharu dari hutan,
dibayar pakai beras. Dijual ya ke Madinah. Harga beras 5 kilo di Indonesia berapa? Anggaplah 100.000. Tapi dia bisa jual kayu garu itu sampai 20 juta. Masya Allah. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Karena masalah keuntungan bebas. Tapi tidak boleh melebihi dari 30% harga normal pasar. Wallahu a'lam. Mungkin dari Ikhwan yang mau tanya langsung. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ana mau nanya, apakah boleh ketika Ana minjem modal ke investor dengan sistem balikinnya itu Ana kasih fee 10% dari modal yang dipinjamkan Ustadz? Syukran Ustadz, jazakallahu khairan. 10% dari modal. Nah, tidak boleh ya. Jadi bagi hasil itu tidak boleh dari modal. Tapi bagi hasil harus dari hasil. Hasil itu ada dua, ada hasil kotor, ada hasil bersih. Kalau hasil kotor, revenue, boleh nggak Pak? Boleh. Boleh juga pakai omset, karena omset itu bagian dari hasil. Yang terjual itu namanya apa? Omset. Sehingga kamu saya kasih 10% dari omset. Boleh. Maka bagi hasil bisa berdasarkan hasil bersih, hasil kotor, atau omset. Meskipun nanti persentase yang diberikan akan berbeda. Kalau hasil dari omset, mungkin persentasenya kecil. Bapak nanti saya kasih 5% dari omset. Tapi kalau dari net profit 5%, oh kecil banget ini. Anda mungkin nggak terima. Saya maunya ya kalau net profit 30%. Karena kan sudah dipotong-potong-potong. Nah intinya selama yang diterima oleh pemodal itu sifatnya variatif. Tergantung keadaan yang terjadi pada real bisnis, hukumnya boleh. Sehingga misalnya bulan ini laku sekian, nanti bulan depan laku kurang dari sebelumnya, bulan berikutnya laku lebih dari sebelumnya, akhirnya grafiknya naik turun. Sehingga bagi hasilnya naik turun, boleh. Tapi kalau tadi 10% dari modal kan flat terus. Saya pasang nih modal 100 juta, dapat 10% tiap bulan, berarti dapat berapa? 10 juta terus tiap bulan. 10 bulan tutup. Balik modal. Sementara masih ada modal yang belum kembali. Dari bagi hasilnya saja dia sudah dapat apa? 100 juta. Masih ada modal yang belum kembali. Ini riba. Jadi catatannya adalah semua bagi hasil berdasarkan persentase modal adalah riba. Jadi persentasenya harus berdasarkan apa? Hasil. Hasil itu bisa net profit, bisa revenue, atau omset. Wallahu a'lam. Gimana? Segala. Susah diulangi ini. Semua bagi hasil tidak boleh berdasarkan modal. Bagi hasil hanya boleh berdasarkan hasil. Hasil itu bisa net profit, revenue, atau omset. Sudah? Titik. Nah. Selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz. Amin. Walakum bimithlin. Ustaz, saya mau tanya sedikit bahwa kalau saya ada orang minjem uang kepada saya untuk modal Ustaz. Terus saya memberikan, terus kerjaannya tuh bangkrut gitu ya, rugi gitu Ustaz. Saya wajib mengejar nggak hak saya itu? Atau apakah itu saya termasuk dengan saya itu kerjasama dengan modal? Apa maksudnya gitu? Apakah Mudharabah termasuk dengan kerjasama gitu? Padahal dia hanya minjam dana kepada saya seperti itu. Pertanyaannya adalah apa akad yang dilakukan antara Bapak dengan dia? Dia hanya pinjam modal kepada saya. Pinjam modal. Pinjam dana karena pekerjaan dia kurang, dia pinjam dana ke saya berikan. Ya. Tapi dia tidak memberikan dana saya dengan alasan
Bangkrut. Kerjaannya belum dibayar lah, bla bla bla, akhirnya sampai berapa lama? Apakah saya berhak untuk meminta itu? Nah ya, itu utang atau modal niatnya dulu. Waktu Bapak ngasih itu niatnya memberi utang atau memberi modal? Kalau saya diri saya itu memberikan dia itu untuk utang gitu, karena dia pinjam ke saya Ustadz gitu. Baik, Bukan bahasa memberikan modal. pinjam. Jika itu utang, maka modal atau apa yang Bapak serahkan menjadi tanggung jawab dia untuk mengembalikan. Ya. Tapi kalau itu modal, Bapak ngasih itu modal dengan harapan nanti bisa dapat bagi hasil. Nah, ini yang menentukan adalah niat si pemberi modal tadi. Ada nggak harapan dapat bagi hasil atau nggak ada? Tidak ada secara tertulis, hanya dia bilang kepada saya bahwa nanti kalau ada untung saya akan diberikan. Bukan niat Bapak dulu waktu ngasih. Ada harapan dapat bagi hasil enggak? Ada. Karena dia memberikan suatu keyakinan Komitmen. bahwa nanti kalau ada untung saya akan berikan sekian persen. Ya, kalau begitu berarti modal. Oh, modal, Ustaz. Nah, makanya kembali ke niat Bapak ketika ngasih uang itu. Kalau harapan Bapak, saya cuma pengen bantu. Tidak harus ada bagi hasil. Sudah silakan pakai duit ini, berarti akannya utang. Tapi kalau Bapak berharap semoga dari sini nanti saya dapat bagi hasil, sebagaimana komitmen yang dia sampaikan, berarti itu modal. Antara modal dan utang bedanya di poin apakah ini ada keinginan bagi hasil atau tidak. Karena kan utang nggak boleh ada bagi hasil, Pak. Utang, orang memberi utang ke orang lain dengan niat nanti dapat bagi hasil, itu akan riba dari awal. Tapi kalau orang memberi utang ke orang lain dengan niat membantu, nggak ada bagi hasil, itu akad utang. Oh, begitu Ustaz ya. Walaupun awalnya hanya niat untuk dia minta ke saya untuk pinjam uang aja gitu, termasuk itu ya. Jadi bahaya juga buat orang-orang kayak gitu ya Ustaz. Nanti Makanya dimanfaatkan ya. pemaham, ya akhirnya Bapak juga bisa minta jaminan yang tadi, Pak. Sehingga kerugian ini teledor atau tidak. Kalau kerugiannya karena teledor dia, Bapak berhak minta uang dikembalikan. Tapi kalau kerugiannya bukan karena teledor, ya Bapak tidak berhak untuk minta pengembalian uang tadi. Nah, Ustaz, syukran. Barakallahu fiik. Ya, bisa dipindahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, mungkin saya melanjutkan pertanyaan yang tadi aja. Tadi kan bagi hasil boleh dari hasil profit atau dari hasil revenue. Kalau revenue bukannya belum tentu profit, Ustaz. Kalau kita bagi hasil dari profit apa nggak adil gitu, Ustaz? Ya, demikian Ustaz pertanyaannya. Jika revenue itu masih mengandung resiko yang besar, ya, sehingga harus dipotong-potong sampai akhirnya kadang nggak ada apa-apanya. Kalau emang realitanya seperti itu, maka tidak ada yang bisa dibagikan rugi. Maksudnya secara akad itu apakah sah kita? Pada prinsipnya sah, termasuk omset juga seperti itu. Oh, jadi boleh kita berakad dengan partner gitu. Kemudian pembagiannya adalah sekian persen dari, misalkan dia dapat 10% dari revenue gitu. Iya. Itu diperbolehkan, Ustaz? Pada prinsipnya boleh. Tapi nanti kalau realnya ini rugi, maka yang sudah dikasihkan tadi dipakai untuk nutupi kerugian. Jadi masih bersyarat. Itu penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Apabila setelah dilakukan bagi hasil kok ada kerugian, apa yang sudah disetorkan, diserahkan tadi ke pemodal bisa dikembalikan untuk nutupi kerugian. Oke, jadi selama masih profit itu disahkan ya, Ustaz? Sah. Baik, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya terkait sama pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sih. Jadi yang pertama yang mengenai masang 30% harga pasar ya. Yang tadi itu di atas itu tidak boleh. Nah pertanyaannya kalau harga pasarnya itu kalau misalnya barang komoditi kan gampang ya. Kayak misalnya harga emas yang tercatat gitu ya. Kita ngeceknya gampang. Bagaimana kalau misalnya itu barang-barang yang sebenarnya sifatnya itu nggak bisa ditentukan market price-nya itu sendiri.
Kayak misalnya sate kambing gitu. Ya kan? Gimana cara kita nentuin market price-nya itu gitu? Atau misalnya jus kurma gitu. Nah, itu Iya. kan bukan hal yang mudah untuk menentukannya gitu. Memang terkadang ada produk yang dia nggak punya harga pasar. Seperti produk-produk apa ya, kesenian, produk apa, art ya. Itu kan kadang berdasarkan selera saja. Saya seneng ini, bayar mahal. Tapi ada barang yang dia ketersediaan di masyarakat banyak, sehingga dia punya standar. Meskipun standar itu beragam, karena kan pasar itu berbeda-beda tergantung pasar ya. Sehingga harga pasar tergantung pasar. Di mana bumi dipijak, di situ harga pasar dihargai. Air mineral kalau di warung pinggir jalan berapa, Pak? 3.000. Udah? 5.000. Udah. Baik. Di atas kereta 7.000. Di atas pesawat 20.000. Di hotel 100.000. Di warung Ajiat berapa? Hah? Free. Di warung Ajiat free. Free. Nanti ngisi sendiri ya. Baik. Jadi di sini sama di sini beda. Di bandara kan 10.000 rata-rata ya. Padahal di jalan-jalan 3.000. Dulu di zaman 3.000, di bandara 10.000. Loh kok beda ini, Pak? Ya, pasarnya beda, Mas. Ini pasar bandara, ini pasar stasiun, ini pasar kamar hotel, ini pasar pesawat, yang ini pasar pinggir jalan. Sehingga kalau ada orang jualan ayam bakar, warung pinggir kali, dengan Riverside Resto, beda. Karena sudah beda kelas, maka harganya beda. Jadi bahasa Indonesia ini bahasa yang harganya murah ya. Maka dibuatlah yang berbau-bau Eropa, berbau-bau Arab dan seterusnya, agar harganya bisa lebih mahal. Baik, tapi pada prinsipnya jika memang tidak ada harga pasar, maka bebas menetapkan harga. Contoh produk yang tidak ada harga pasar ya barang-barang antik, itu nggak ada harga pasarnya. Ya. Dulu kan waktu zaman virus akik, Pak ya, itu kan harga akik berapa, Pak? Nggak jelas kan. Sehingga sampai ada rumus harga akik sama dengan, rumusnya itu saldo pembeli dibagi IQ pembeli. Kalau faktor pembaginya kecil, harganya jadi katanya dulu. Wallahu a'lam. Baik, cukup Mas. Ada lagi? Mau nanya lagi sih satu. Follow up question juga tadi yang terkait sama jaminan yang ada lebihannya kalau orangnya ikhlas nggak apa-apa, ya kan? Cuman kan pada hakikatnya kalau transaksi misalnya riba juga sama-sama ikhlas kan, seringkali sama ridho misalnya ada lebihannya. Nah itu gimana kalau utangnya itu misalnya 200 juta, misalnya dia ngelunasin lebih cepat jadi 150 juta, kan berarti kan ada sisa 50 juta, itu nggak apa-apa kalau ridho misalnya. Tapi kalau lebih dan ada jaminannya itu gimana? Riba itu disepakati di awal. Kalau orang minjem dia ngembalikan lebih, boleh enggak? Boleh. Ya, boleh. Sehingga saya utang 100 juta. Setelah saya punya uang, saya kembalikan 120. Boleh? Boleh. Ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi tidak ada kesepakatan di depan. Nah, kaitannya dengan pemindah kepemilikan jaminan itu, dia tidak disepakati di awal. Setelah posisi utang nggak bisa terbayar, saya sudah nggak punya uang untuk bayar utang. Ya sudahlah, kamu ambil saja barang jaminan saya sebagai penebus utang saya, sehingga utangnya dianggap lunas. Boleh? Boleh. Walaupun umumnya jaminan kan lebih tinggi daripada nilai utang. Gak mungkin misalnya ya ada tapi jarang ya. Orang utang 100 juta tapi jaminannya harganya cuma 50 juta. Walaupun ada tapi gak normal. Normalnya biasanya orang ngasih jaminan tuh lebih
lebih tinggi harganya. Sehingga ya sudahlah, daripada saya kebebanan utang, ambil saja jaminan ini. Kalau kayak jaminan gitu berlaku juga nggak, kayak misalnya saya ada pembelian Tempo nih. Misalnya beli mobil 200 juta, pembeliannya Tempo. Nah, misalnya saya itu yang dijaminkan itu barangnya itu sendiri. Beli Objek yang ditransaksikan. Yang ditransaksikan. Ulama beda pendapat, tapi pendapat yang kuat boleh. Oh boleh. Jadi misalnya Ini pendapatnya itu Ibnu boleh. Qayyim, objek yang ditransaksikan boleh dijadikan sebagai jaminan untuk transaksi yang bersangkutan. Oke. Ya, syukran Ustaz. Baik, cukup? Alhamdulillah, ini masih ada 3 hadiah, disimpan saja ini. Buat panitia. Mungkin ditaruh di sini, ada rak buku untuk bacaan. Nah, ditaruh di sini untuk bacaan kalau orang ke sini mau baca-baca buku. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.